bersumpah dengan menyebut nama selain Allah atau menyebut nama Allah sekaligus nama makhluk, seperti demi Allah, demi Rasulullah. Ada yang pernah mengatakan begitu? Ya, demi Allah dan demi malaikat Jibril. Itu tidak boleh, syirik. Tapi syiriknya syirik kecil. Pelakunya tidak murtad, tidak keluar dari Islam. Tapi walaupun kecil, namanya syirik, dosanya lebih besar daripada maksiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perbuatan atau perkataan itu ada 3 model. Ketaatan yang akan berbuah pahala, kemaksiatan yang akan berdampak dosa, dan ada yang bukan keduanya, seperti makan, ngobrol bareng temen, itu tidak berdampak pahala ataupun dosa, kecuali ada niat-niat tertentu. Kalau diniati ibadah, maka akan berbuah pahala. Maka di sini terjadi suatu kelucuan. Ustadz ini mengatakan bahwa bersumpah dengan nama selain Allah itu dosanya lebih besar daripada maksiat. Ini kan lucu. Berarti perbuatan sumpah itu bukan maksiat, tapi dosa lebih besar daripada maksiat. Itu kan sebuah kelucuan yang nyata. Dan parahnya lagi, ini kan berbicara tentang hukum. Memahami redaksi kafaro au asrokah. Berbicara tentang hukum, apalagi langsung Al-Quran ataupun hadis, itu tidak cukup hanya sekedar fasih. Sama sekali tidak cukup. Dan praktek sumpah seperti itu dalam Al-Quran terlalu banyak. Baginda Nabi pun pernah juga mempraktekkan. Ini kan kalau ngikuti alur logika Bapak itu dalam memahami hadis, ini kan parah, bisa-bisa bahaya. Makanya mari kita ikuti bagaimana sebenarnya pemahaman hadis tersebut menurut ulama yang betul-betul kompeten dalam keilmuannya, yang memang tidak diragukan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Barinya ketika menjelaskan hadis man halafa bi ghairillah faqad kafara au asyrokah, beliau menuliskan wa ta'biru bi qawlihi faqad kafara au asyrokah lil mubalaghati fi zajri wa taghlidhi fi dzalika. Menggunakan redaksi faqad kafara au asyrokah itu fungsinya untuk betul-betul sebagai peringatan atau peringatan keras. Wa qad tamassaka bihi man qala bi tahrimi dzalika. Dan hadis ini yang dijadikan pegangan oleh ulama yang mengatakan hukum sumpah dengan selain nama Allah itu haram. Qala al-ulama'u, ulama mengatakan rahasia dalam pelarangan sumpah dengan selain nama Allah adalah sumpah dengan sesuatu itu akan menggiring untuk mengagungkan sesuatu tersebut. Sedangkan pengagungan dalam hakikatnya itu hanya kepada Allah semata. Jadi ini yang dikhawatirkan. Yang dimaksud pengagungan di sini bukan mutlak, tapi masih ada perinciannya apa yang dikehendaki dengan pengagungan di sini. Nanti kita akan jelaskan di bawah. Mengenai hukum keabsahan sumpah, ulama mengatakan bahwa sumpah itu hanya bisa terrealisasi atau sah dengan menggunakan asma Allah, zat Allah atau sifat Allah. Kalau dengan selainnya, maka sumpah tidak terlaksana. Tapi Imam Ahmad ibn Hanbal yang dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu'nya, beliau mengatakan bahwa sumpah dengan nama Nabi itu sah-sah saja, beralasan bahwa sumpah yang demikian itu termasuk sumpah dengan sesuatu
yang menjadi pelengkap iman. Karena kita kan diwajibkan harus beriman kepada baginda Nabi. Oleh karenanya, sumpah dengan nama Nabi itu sah-sah saja menurut beliau. Terkait masalah sumpah dengan selain nama Allah, ulama masih silang pendapat. Wahal al-man'u lit tahrimih qaulani indal malikiyah. Larangan dalam sumpah itu apakah menunjukkan hukum haram? Maka dalam mazhab Malikiyah ada dua pendapat. Kaza qala Ibnu Daqiq al-Id. Demikianlah yang dikatakan oleh Imam Ibnu Daqiq al-Id. Wal masyhur indahum al-karoha. Sedangkan pendapat yang masyhur dalam kalangan Malikiyah adalah makruh. Wal khilafu aidan indal Hanabilah. Lakinnal masyhuru indahum at-tahrimu. Dan dalam mazhab Hanabilah juga terjadi silang pendapat. Akan tetapi pendapat yang masyhur, yang lebih beken, terkenal, itu hukumnya haram. Wabihi jazama ad-dhahiriyatu. Dan ulama dhahiriyah mengamini pendapat ini. Wa qala Ibnu Abdul Bar, Imam Ibnu Abdul Bar berkata, sumpah dengan selain nama Allah tidak boleh. Ini menurut ijma'. Wa muraduhu, yang dikehendaki dari kata tidak boleh itu adalah al-karohah. Hukumnya makruh. Yang lebih umum daripada haram dan makruh tansi. Jadi hukum sumpah yang demikian itu hukumnya tidak boleh. Tidak boleh ini bisa saja larinya ke haram atau sekedar makruh. Tidak sampai pada haram. Wal khilafu mawjudun inda syafi'iyatih min ajli qawli syafi'i ahsya ayyakuna al-halifu bi ghairillah maksiyatan. Dan silang pendapat juga terdapat dalam mazhab Syafi'iyah didasari dengan perkataan Imam Asy-Syafi'i yang berupa, saya khawatir sumpah dengan selain nama Allah berupa maksiat. Fa'ash'ara bitaraddud. Ungkapan Imam Asy-Syafi'i ini masih 50-50. Apakah itu maksiat atau bukan? Oleh karenanya terjadi khilaf antara ulama Syafi'iyah. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Wa jumhuru ashabihi ala annahu litanzih. Sedangkan menurut jumhur ashabus Syafi'i, mayoritasnya mengatakan bahwa hukum sumpah dengan selain nama Allah itu makruh tanzih. Wa qala Imamul Haramain al-madhhab al-qat'u bil karohah wa jazama ghairuhu bit tafsil. Imam Al-Haramain mengatakan al-madhhab adalah hukumnya makruh. Selain Imam Haramain berpendapat bit tafsil, perlu diperinci. Fa ini taqada fil mahlufah min at-ta'dim ma yataqiduhu fillah haruma al-halif bihi wa kana bidzalikal i'tiqadih kafiron. Kalau orang yang bersumpah meyakini dengan sesuatu yang dijadikan sumpah tentang masalah keagungannya sebagaimana keagungan yang dimiliki oleh Allah, maka hukum sumpah yang demikian itu haram dan orangnya bisa kafir. Wa alaihi yatanazzalul haditsu al-madhkuruh. Dan hadis yang tadi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi ini larinya kepada kasus yang ini. Jadi bisa haram, bisa kufur kalau memang orang yang bersumpah meyakini sesuatu yang dijadikan sumpah memiliki keagungan sebagaimana keagungan Allah. Wa amma idza halafa bi ghairi litiqadihi ta'zimal mahlufah ala ma yaliku bihi min at-ta'zim fala yakfuru bidzalika wa la tan'aqidu yaminuh. Kalau orang yang bersumpah dengan selain nama Allah meyakini keagungan sesuatu yang dijadikan sumpah, namun keagungannya itu keagungan yang pantas, yang tidak sebagaimana keagungan kepada Allah, maka tidak kufur hukumnya. Wala tan'aqidu yaminuhu. Dan
sumpahnya tidak sah, tidak bisa terlaksana. Jadi dari paparan barusan tidak ada syirik kecil yang dosanya lebih besar daripada maksiat. Tidak ada, itu hanya bualan mereka saja. Namun perlu diperhatikan kelanjutannya. Waqala At-Tabari fi hadisi Umar. Imam At-Tabari mengatakan orang yang bersumpah dengan Ka'bah, Nabi Adam atau Jibril dan sesamanya, maka sumpahnya tidak terlaksana, tidak sah, dan wajib baginya untuk beristighfar karena ia telah melakukan sesuatu yang dilarang dan tidak ada kewajiban bayar kafaroh. Sekarang masalah sumpah dengan selain nama Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Karena sangat banyak, dan ini kalau kita tidak mengikuti pemahaman ulama bisa berabe, bisa kacau sebagaimana Pak Wahabi itu. Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu'nya menukil perkataan Ibnu Hajar dalam Fathul Barinya, wa amma ma warada fil Qur'ani minal qasami bi ghairillah fa fihi jawabani. Sumpah dengan selain nama Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an itu terdapat dua jawaban. Yang pertama, dalam kalimat tersebut ada lafaz yang dibuang, seperti semisal wasyamsi itu ada lafaz rob, wa rabbis syamsi. Jadi artinya bukan demi matahari, akan tetapi demi Tuhan yang menciptakan matahari atau demi Tuhannya matahari. Wathani, jawaban yang kedua, anna dzalika yakhtassu billahi. Praktek itu hanya khusus kepada Allah. Fa idza arada ta'dima syai'in min makhluqatihi aqsama bihi. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala ingin mengagungkan sesuatu, makhluk-makhluknya ingin diagungkan, maka Allah akan bersumpah dengan makhluk tersebut. Walaisa li ghairihi dzalika. Dan bagi selain Allah Subhanahu wa taala tidak boleh melakukan hal yang demikian. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu bebas karena Allah selaku pencipta. Untuk sumpah yang dilakukan oleh baginda Nabi dalam kitab Tuhfatul Ahwadi, Syekh Abdurrahman Al-Mubarakfuri menjelaskan, wa amma ma waqa'a mimma yukhalifu dzalika ka qoulihi sallallahu alaihi wasallam lil a'rabi aflaha wa abihi in shadaqah. Sedangkan praktek yang menyelisihi hadis tersebut, hadis tentang masalah larangan sumpah dengan selain nama Allah, seperti ucapan baginda Nabi kepada orang Badui, aflaha wa abihi in shadaqah. Demi bapaknya ia beruntung jika benar. Di sini ada kata wa abihi, demi bapaknya. Ini kan sumpah dengan selain nama Allah. Fa'ujibah, maka dalam kasus itu ada beberapa jawaban. Di antaranya adalah praktek itu dilakukan oleh baginda Nabi sebelum adanya larangan sumpah dengan selain nama Allah. Atau kalimat yang barusan aflaha wa abihi in shadaqah itu merupakan sebuah ungkapan yang biasa berlaku dalam kalam Arab dan bukan ditujukan untuk sumpah. Atau sebelum lafadz abihi itu ada lafadz rob yang disimpan. Jadi kalau ditunjukkan wa rabbi abihi, seperti itu. Wakilah huwa khassun wa yahtaju ila dalilin. Dan menurut menurut satu pendapat, hal demikian itu merupakan khususiyah baginda Nabi SAW. Namun di komentarnya pendapat ini masih perlu dalil. Jadi bisa kita tarik kesimpulan, bersumpah dengan selain nama Allah, hukumnya paling mentok adalah haram. Bisa kufur kalau memang orang yang bersumpah meyakini bahwa sesuatu yang dibuat sumpah itu memiliki keagungan sebagaimana keagungan Gusti Allah. Mari untuk kawan-kawan Wahabi, kalau berbicara tentang hukum jangan sembarangan. Ya wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.